Kalau orang sudah tidak memakai pakaian iman, pakaian ilmu, pakaian akhlak, orang-orang itu akan mempermainkan hak-hak. Dan itu kita saksikan contoh hamba mempermainkan haknya Allah. Karena mereka tidak memiliki iman, tidak memiliki ilmu, tidak memiliki akhlak. Berapa banyak yang meninggalkan sholat 5 waktu? Haknya Allah dari setiap hambanya. Hamba yang diberi nikmat oleh Allah, diberi karunia oleh Allah, berapa banyak dari mereka yang mempermainkan hak tersebut? Dan ini nyata. Seakan-akan sholat itu hal biasa, padahal sholat ibadah yang paling penting. Jangan sampai kita meninggalkan sholat 5 waktu kita. Dulu ada satu ulama namanya Syekh Baridwan, ini kisah nyata. Syekh Baridwan ini ahli sholat, orang yang tidak meninggalkan sholat dan senang mengajak orang pada sholat. Suatu hari Syekh Baridwan ini berkelana, dia ikut dalam satu kapal sedang berlayar, ikut di sana. Dan dia lihat di kapal tersebut orang-orang tidak sholat, mereka meninggalkan sholat. Syekh Baridwan setiap waktu sholat mengingatkan, kalau masuk waktu subuh, sholat, 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 sholat. Sampai kadang-kadang keliling kamar-kamar mereka tuh yang ikut berlayar. Beliau adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la, mengingatkan sholat. Sampai yang ada di dalam kapal semuanya marah. Wah, nggak bisa nih. Ya biasanya orang kalau diajak ibadah kesel, ya di hatinya ada masalah. Kita ngajakin orang ibadah, memang yang namanya ngajakin orang berbuat baik nggak mudah. Ya tergantung orangnya, semangat enggak. Yang nerimanya juga nggak mudah. Tapi orang kalau udah kesel diajak kebaikan, masalah nih. Padahal mestinya berterima kasih, bersyukur. Kayak kita mohon maaf Pak Bu, kalau ada yang bangunin sahur kekencengan suaranya, ya wajarinlah. Bahkan kita kalau perlu berterima kasih. Kemarin saya dapat informasi katanya suara adzan disuruh kecilin. Ya mohon maaf kalau saya membahasnya, kalau suara adzan dikecilin, suara adzan yang sekarang kenceng aja, yang ke masjid aja jarang. Apalagi suara adzan makin kecil, pada nggak ke masjid urusannya. Contoh ini ya. Beliau nih Syekh Baridwan begitu, sholat begitu, sampai marah nih. Mereka yang di atas kapal demo kena kodanya, bilang, wah kita nggak bisa begini nih, ini orang kelewatan nih. Tiap waktu sholat kita diingatkan terus begini. Mau nggak mau kita mesti turunkan dia, cari pelabuhan terdekat. Ada pelabuhan terdekat, turunkan orang ini. Ini kisahnya itu loh Pak, disebutkan dalam kitab. Wah subhanallah, jalan dia ketemu ada satu pelabuhan terdekat, diturunkan ya Syekh Baridwan. Oh Syekh Baridwan ikhlas, nggak bilang kenapa-napa, nggak marah, nggak, ya udah nggak apa-apa. Kalau memang mereka tidak suka dengan saya, cara saya mengingatkan, mengajak pada kebaikan, mengajak sholat, ya udah turun Syekh Baridwan. Dapat berapa sehari terjadi badai besar, tenggelam semua kapal tersebut dengan isi-isinya, meninggal semuanya. Allah selamatkan nih satu Syekh Baridwan. Sebab apa? Sebab dia tidak meninggalkan sholat. Padahal mereka semua diajak pada kebaikan. Makanya Nabi SAW itu perumpamakan kita mengikuti kebaikan itu seperti perumpamaan kapal. Man raqibahan naja wa man takhallaf anha gharik, kata Nabi. Siapa yang mau naik ke atas kapal kebaikan selamat. Yang tidak mau naik ya udah pasti tenggelam.